Satu password digunakan di berbagai platform itu nggak apa-apa, biar gampang diingat. Ini jangan banget gitu, nanti kalau ketahuan satu, ketahuan semua. Apalagi satu password, satu email. Sangat tidak dianjurkan dan menurut saya pribadi sangat dilarang. Jangan sampai. Hacker nggak mungkin nyerang saya kan bukan siapa-siapa. Ini adalah potensi. Ketika Anda merasa data saya tidak aman, saya bukan siapa-siapa, ya disitulah Anda akan kena oleh penyerangan. Karena disitulah penjahat itu tahu bahwa teman-teman itu nggak aware. PlayNet, it's time to play the game. Are you ready? Kak, boleh tolong diperkenalkan dulu dengan siapa dan juga kegiatannya sekarang sehari-hari lagi ngapain sih? Ya, nama saya Dendi Zakergets. Username saya kalau teman-teman cari di internet @zakergets. Itu saya sekarang sibuk di komunitas orang siber Indonesia. Jadi di tangan kakak sekarang sudah ada kartu-kartu ini. Jangan diintip dulu. Oh, siap. Penasaran? Oke, jadi nanti kakak kocok dulu aja kartunya, terus ambil secara acak, nanti kakak bacain dan juga kasih reaksi ataupun pendapat terkait statement yang ada di kartu tersebut. Oke, kartu pertama kita buka. Jadi hacker jahat adalah sesuatu yang keren dan bisa dibanggakan. Ini statement paling konyol. Yang jadi jahat itu ya nggak selamanya bisa dibanggakan. Walaupun se-Robin Hood itu ya kita nggak bisa jadi Robin Hood gitu. Karena hacker jahat itu sebelumnya tuh menyakiti orang lain. Nggak bisa dikatakan keren dan bisa dibanggakan. Siapa yang mau ngebanggain? Kayak Bjorka, yang disebarin kan data teman-teman. Ibaratkan udah nusuk teman-teman, tapi teman-teman malah dukung dia. Kan lucu gitu. Apa yang bisa dibanggakan? Oke, let's go. Kita main ke kartu kedua. Kedua, hacker jahat menyerang situs pemerintah Indonesia karena gampang dibobol. Iya gitu, tapi nggak semua gampang dibobol kok. Masih banyak yang peduli, masih banyak yang sekarang udah keren-keren gitu. Udah ada namanya itu CSIRT ya. Computer Security Incident Response Team. Di setiap kementerian ada Security Operation Center-nya. Jadi udah semakin aware lah kalau sekarang dibanding dulu ya. Tapi ya keren lah sekarang. Tapi kalau ditanya gitu ya jelas. Kalau mau nyerang ya karena ada kerentanan, karena ada kelemahan. Sebenarnya semua pun diserang karena ada kerentanan itu ya? Betul. Bjorka itu adalah orang Indonesia, bukan orang Rusia. Kalau bukan orang Rusia saya setuju, tapi orang Indonesia, dari teman-teman orang siber pernah lakukan analisis tentang Bjorka, ada di websitenya. Teman-teman bisa baca di sana Bjorka itu siapa, dan itu Bjorka itu lawan atau pahlawan ada di sana. Tapi kalau menurut saya iya. Saya ya ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili siapapun. Berarti Bjorka orang Indonesia? Menurut saya tidak mewakili siapapun dari analisis sekilas. Jadi black hat hacker lebih menjanjikan daripada jadi white hat hacker. Nggak juga sih. Teman-teman tahu Kevin Mitnick? Nah, dulunya kan itu black hat hacker. Nah, dulu dia di penjara, dia disiksa, dia ini. Tapi setelah jadi white hat hacker, wah dia ngedirin perusahaan, dia ngediriin banyak security consultant, dan dia lebih enak sekarang. Jadi dia bisa berkarya tanpa harus underground atau sembunyi-sembunyi. Nah, jadi lebih enak jadi white hat hacker. Kalau data kita sudah bocor, kita cuma bisa pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Iya, tapi nggak juga gitu. Banyak cara untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Tadi, kalau teman-teman misalkan ngelihat data bocor, teman-teman di internet, di website tertentu, teman-teman ajukan penghapusan kepada website tersebut. Nanti kalau misalkan website tersebut gak mau, harusnya dia kena pidana dong, kan ada hukumnya. Jadi itu data teman-teman, kayak gitu Mbak. Bisa mengajukan penghapusan data ya? Betul, bisa. Masyarakat banyak yang pro terhadap hacker karena mengungkap sisi gelap pemerintahan. Ini bahas pemerintahan sama politik sama hacker itu sesuatu yang susah bagi saya. Karena ini menggiring opini gitu, tapi saya jelaskan di sini ini hanya untuk asik-asikan. Ya kadang banyak rekayasa semata, rekayasa genetika, kayak Bjorka seolah-olah dia itu hebat atau apa. Tapi bagi saya dia nggak lebih dari seorang reseller. Nah, dia nemuin data dari luar, dia jual lagi. Keren gitu, bisa memanfaatkan momen. Waktu G20, waktu ada orang-orang kesini gitu yang ramai. Karena kemarin dengan Bjorka, itulah alasan kenapa Bjorka yang tadinya orang jahat malah didukung. Karena dia memanfaatkan kesempatan itu. Kesempatan di saat masyarakat kurang percaya dengan sebagian hal yang dilakukan pemerintah, itu dijadikan iklan buat Bjorka, clickbait kayak gitu. Tapi saya tidak mendukung Bjorka gitu. Next, hacker senang bekerja di kegelapan. Maksudnya itu bekerja di kegelapan matiin lampu. Oh. Sebenarnya itu tergantung orangnya sih, tergantung orangnya seneng. Mungkin ya kebanyakan bukan belum bayar listrik ya, tapi kebanyakan ya lebih
keren aja dan ngerasa kalem. Kan gelap itu identik dengan tenang ya, kalau nggak salah ya. Selanjutnya, hacker nggak mungkin nyerang saya kan bukan siapa-siapa. Ini adalah potensi. Ketika Anda merasa data saya tidak aman, saya bukan siapa-siapa, ya disitulah Anda akan kena oleh penyerangan. Karena disitulah penjahat itu tahu bahwa teman-teman itu nggak aware. Dulu saya pernah ngalamin tuh kejahatan ini. Waktu saya SMP, nah saya kan belum tahu cyber security sama orang tua. Nah, ibu saya itu ditelepon mengatasnamakan kantor kepolisian. Ayah saya ditangkap polisi. Nah, ditangkap polisi harus kirim ke rekening ini sekian juta. Nah, itu kan nggak tahu apa-apa. Kita panik, kita buru-buru ke ATM dulu kan nggak zaman m-banking ya. Bergegas, tiba-tiba untungnya ayah saya datang. Bukannya ditangkap polisi ya, kata ibu saya. Enggak, kok nggak apa-apa. Nah, padahal ada yang anehnya. Kok si penipu tadi yang ngakuin polisi bisa tahu data pribadi ayah saya, data pribadi saya, anak-anaknya, data pribadi ibu saya gitu. Pas ditelepon lagi, kamu penipu, langsung diblok sama dia. Nah, dari sana saya sadar bahwa ternyata data pribadi keluarga saya udah tersebar waktu itu. Karena mungkin entah itu dari ayah saya atau keteledoran itu. Nah, makanya dari sana yang buat saya terjun ke dunia cyber security itu. Nah, hacker gak mungkin nyerang saya. Enggak, jangan pernah berpikiran itu. Jadi ketika teman-teman berpikiran itu, justru disitulah potensi kejahatan menimpa teman-teman. Gitu. Awareness-nya harus Ya. mulai tinggi, ya kan? Betul. Satu password digunakan di berbagai platform itu nggak apa-apa, biar gampang diingat. Ini jangan banget gitu, nanti kalau ketahuan satu, ketahuan semua. Apalagi satu password, satu email. Sangat tidak dianjurkan dan menurut saya pribadi sangat dilarang. Jangan sampai. Teman-teman kalau misalkan ingin menggunakan password yang mudah diingat, pertama teman-teman bisa menggunakan password manager. Jadi teman-teman cukup hafalin satu password itu yang buat buka password manajernya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman bisa masukin password teman-teman di berbagai sosial media ke sana. Jadi cukup satu diingat. Atau yang kedua, buat password yang mudah diingat atau out of the box. Kayak misalkan aku adalah anak Ultraman 5550 apa gitu. Jadi kan itu panjang tapi gak mudah ditebak tapi gampang diingat. Hacker jahat itu mau mencuri data sebanyak-banyaknya. Ya, penjahat kan orientasinya keuntungan ya. Ya dia gak akan pernah puas. Bahkan ada ya kayak mafia aja udah uangnya miliaran, triliunan, gak akan pernah puas. Oke, jadi kalau misalnya hacker tuh sebenarnya lebih milih dapat data banyak orang yang nggak penting atau dapat data sedikit tapi ternyata orang penting negara. Tergantung hackernya dulu gitu. Hackernya dulu dia orientasinya kan, sorry ya, ada hacker yang dibayar oleh negara buat tujuan tertentu. Ada, teman-teman bisa baca beritanya. Ada seseorang yang dibayar buat pentest atau iseng untuk tujuan tertentu. Ada yang cuman dia buat cari uang, bener-bener cari uang. Ada yang buat dia cuman cari viral. Ada yang buat manfaatin isu atau apa gitu, cari keterkenalan. Banyak rupa-rupa, beragam. Permainan reaksi dari Kak Dendi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info seputar ID lainnya. Kak Dendi, bye-bye. Bye. Halo teman-teman, saya Dendi Zakerget. Saya aktivis cyber security atau aktivis keamanan siber. Bagi teman-teman yang ingin belajar cyber security atau belajar keamanan siber untuk memperdalam ilmunya, teman-teman bisa belajar dan daftar di Kusnet aja. PlayNet, it's time to play the game. Are you ready?